Beberapa bus Trans Banjarmasin sudah hampir 2 tahun ini melayani warga yang ingin bepergian di kota Seribu Sungai ini dengan masih digratiskan. Namun sayangnya masih ada pelanggaran aturan wayah mobil dioperasionalkan lantaran kaca yang berada di bagian supirnya dibuka. Semestinya seberatan kaca bus harus tertutup rapat supaya kada masuk debu dan penumpang bisa menikmati kesejukan. Beberapa bus Trans Banjarmasin sudah hampir 2 tahun ini melayani warga yang ingin bepergian di kota Seribu Sungai ini. Moda transportasi berwarna hijau yang dikelola Dinas Perhubungan Banjarmasin ini masih digratiskan. Namun sayangnya masih ada pelanggaran aturan wayah mobil ini dioperasionalkan atau wayah membawa penumpang karena bus yang memiliki tempat duduk yang nyaman tersebut wan ber-AC, wayah di jalanan kaca yang berada di bagian sopirnya justru dibuka. Semestinya seberatan kaca di bus Tayo ini harus tertutup rapat supaya kada masuk debu dan penumpang bisa menikmati kesejukan. Demikian diperkirakan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Aprijadi lawan Prima TV jelang tengah hari Jumat 1 Juli 2022. Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan tujuan dari penyediaan bus Trans Banjarmasin yang menjadi fasilitas umum ini adalah untuk mengajak warga kada menggunakan kendaraan pribadi tapi naik bus Trans Banjarmasin sehingga mengurangi volume kendaraan di jalan hingga mengurangi kemacetan. Maka dari itu kita siapkan bis dengan berbagai macam fasilitas ber-AC, bisnya nyaman gitu kan supaya ini akan terasa nyaman. Nah, prakteknya di lapangan itu kita temukan beberapa temuan bis itu terbuka baik di pintu supirnya dan juga di pintu penumpang. Nah, padahal logikanya kan kalau bis ber-AC itu kan harus tidak boleh terbuka. Kita khawatir kenapa ini terbuka, ada berbagai macam spekulasi, siapa tahu ini ada yang rokok di dalam bis. Ini kan mengganggu bagi penumpang yang lain, terus juga akan merusak properti yang ada di dalam. Karena begitu jendela terbuka, debu masuk dan ini akan merusak fasilitas yang ada di dalam. Jadi kita tadi sarankan kalau memang Disub tidak bisa menjaga fasilitas yang ada ini, besok kalau minta penambahan unit ya kita kasih call yang biasa aja, yang tidak pakai AC gitu kan, yang murah-murahan aja. Karena kalau kita kasih barang yang istilahnya bagus, mewah tapi tidak bisa dipergunakan dengan alasan bahwa banyak penumpang yang tidak bisa pakai AC, artinya kita siapkan saja mobil yang memang tidak difasilitasi AC. Aprijadi meminta Dinas Perhubungan Banjarmasin untuk menjaga bus Trans Banjarmasin agar transportasi yang membuat kenyamanan penumpang ini bisa terjaga dengan baik. Dikarenakan pembelian bus ini mengeluarkan anggaran yang lumayan banyak dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas umum yang ada di kota Seribu Sungai ini. Aprijadi mengaku kada ingin mendengar lagi alasan yang kada mendasar bagi sopir bus Trans Banjarmasin hingga membuka kaca bus dan merusak kenyamanan penumpang yang ada di dalamnya. Kalau umpamanya banyak supir yang mengeluh bahwa mereka tidak bisa kerja karena tidak biasa membawa mobil ber-AC, ya sudah, kita siapkan mobil yang tidak difasilitasi AC kayak mobil-mobil angkutan umum pada biasanya. Nah, makanya tadi kita bertanya kepada dinas kepala bidang terkait, kalau memang ini menjadi satu target pembelian unit bis dengan harga lumayan mahal itu, artinya harusnya melalui satu kajian bahwa keperluan masyarakat memang di situ. Ini kan berbanding terbalik nih, kita membeli dengan tujuan membuat masyarakat menjadi nyaman, justru masyarakat yang menumpanginya merasa tidak nyaman dengan fasilitas yang bagus ini. Nah, ini kan menjadi hal yang bertolak belakang.